Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali di podcast Open House Pasca Sarjana, di mana podcast ini akan menemani Anda untuk berjalan-jalan untuk menyelami bagaimana minat-minat atau juga prodi-prodi yang ada di Magister di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk kita menuju ke program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Seperti apa? Nah, telah kami hadirkan untuk Anda Ketua Program Studi dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, ada Dr. Mubashir Hasan Basri, Master of Arts. Selamat pagi Pak Mu. Selamat pagi. Sehat ya Pak Mu hari ini ya? Sehat, sama terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mu sudah mau menemani sobat saya semuanya untuk kami semua biar bisa tahu seperti apa ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Nah sebenarnya Pak Mu, kalau ilmu kesehatan masyarakat ini berbicara tentang apa Pak Mu? Ya, jadi ilmu kesehatan masyarakat itu mudahnya kalau di Indonesia adalah ilmu-ilmu yang menjadi prioritas masalah penyakit yang dilihat dari kacamata public health. Jadi kalau kita melihat ilmunya itu saya lebih mudah menyebutnya seperti ini. Jadi kalau di S1 itu ada ahli gizi, lalu ada ahli kesehatan lingkungan, sarjana kesehatan lingkungan, sarjana epidemiologi, sarjana promosi kesehatan, sarjana K3. Nah, jadi kalau kita tanya ilmu public health itu apa ya? Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa S1 SKM yang nantinya tuh akan bekerja di level puskesmas, dinas kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya ilmu yang praktis problem solving, ingin memecahkan masalah-masalah kesehatan secara programatik. Artinya mereka-mereka yang masuk S2 IKM itu nantinya akan bekerja sebagai seorang perancang program dan pelaksana program. Pada masa S1 mereka sebagai ahli dalam bidang keilmuannya. Tetapi sarjana kesehatan masyarakat di level S2 di kita MPH UGM itu mendesain agar sarjana-sarjana SKM yang sudah mumpuni dalam bidangnya itu diangkat memahami lebih luas tentang pendekatan bagaimana kita bisa memecahkan masalah kesehatan masyarakat itu secara programatik dan juga termasuk kebijakannya seperti apa. Ya. Jadi di kedokteran ini tidak hanya bicara soal tubuh manusia, penyakit dan sebagainya, perlu juga untuk mengantarkan bagaimana bisa diterima di masyarakat kebijakannya dan juga programnya seperti itu ya Pak Mop ya. Iya, orang sakitnya tuh dilihat dari tubuhnya, tetapi ketika mereka mau sehat, mereka tidak bisa bicara soal tubuhnya saja. Dia harus bisa mencari pelayanan pengobatan itu bagaimana, lalu taat pada peraturan. Seperti itu mereka harus wajib dan mereka berpartisipasi dalam program-program yang sudah dibuat pemerintah. Misalnya yang vaksinasi itu. Ya. Jadi dalam kasus kita di COVID-19 itu, masalah public health-nya itu lebih dominan daripada masalah penyakit virusnya itu. Karena apa? Penularan penyakit yang meluas itulah yang sebetulnya paling pokok menjadi program public health. Nah, di situ orang epidemiologi bekerja, ahli gizi juga bekerja, ahli promosi kesehatan bekerja, semua ahli kesehatan lingkungan dan ahli K3 di tempat-tempat kerja. Itu semua bekerja. Nah, jadi saya ingin membayangkan bahwa public health itu begitu pentingnya sebenarnya. Tetapi banyak dari mahasiswa kita tidak berpikir sepraktis itu. Tugasnya adalah bagaimana memecahkan masalah-masalah kesehatan itu tidak bertambah luas. Tapi justru kita bisa meningkatkan kesehatan itu secara bersama-sama di dalam masyarakat. Iya, menarik sekali Pak Mu. Terima kasih penjelasannya. Jadi Sobat Sehat juga semakin terasa sekali ya bagaimana peran lulusan dari kesehatan masyarakat ini pada saat pandemi ini terasa sekali ya Pak Mu ya. Lalu Pak Mu, tadi Pak Mu menjelaskan kalau ada yang S1 dari gizi, dari farmasi dan sebagainya. Siapa saja sebetulnya Pak Mu yang boleh untuk mengambil program studi ilmu kesehatan masyarakat? Nah, ilmu kesehatan masyarakat itu memang pada dasarnya kita sekarang sudah ada sarjana kesehatan masyarakat. Jadi semua sarjana kesehatan masyarakat kalau dia mau mengembangkan S2-nya bisa masuk dalam ilmu kesehatan masyarakat di level S2 seperti kita ini. Nah,
mereka itu sudah jelas SKM, tetapi di luar SKM pun seperti lulusan kebidanan, D4 kebidanan, keperawatan, bahkan sarjana-sarjana sosial yang lain, teknik pun bisa. Oh, bisa, Pak. Karena unsur dari public health itu adalah multidisciplinary. Jadi kalau yang sudah pasti masuk SKM, kalau dia ingin mengembangkan karirnya sebagai praktisi kesehatan masyarakat, dari praktisi menjadi manajer kesehatan masyarakat, mereka harus ngambil MPH. Karena di situ diajarkan mengenai bagaimana mengelola program, merancang, bahkan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih cocok untuk daerah-daerah yang berbeda. Artinya semua program studi yang S1-nya latar belakangnya semuanya diterima, bisa diterima? Ada. Jadi kita sendiri punya konsentrasi, misalnya konsentrasi kesehatan lingkungan, biasanya disebut minat. Iya, minat. Jadi bisa masuk minat kesehatan lingkungan, bisa masuk minat promosi kesehatan, bisa masuk minat K3 kesehatan kerja, ya, dan epidemiologi, gizi, kesehatan ibu dan anak. Jadi hampir semua mahasiswa S1 itu selalu ada konsentrasinya di UGM. Dan itu minatnya, setiap minat itu punya spesifikasi yang boleh masuk di sana jurusan apa, atau semuanya boleh masuk di minat itu, Pak Mu? Nah, sebenarnya ilmu public health sendiri seperti tool, ya. Jadi dia tugasnya adalah bagaimana bisa membuat program yang efektif seperti manajer sebenarnya. Tetapi kalau ada mahasiswa dengan latar belakang kesehatan tertentu, misalnya keseling misalnya, ya dia tidak hanya bicara soal masalah konten keselingnya, tetapi bagaimana mengelola program-program keseling itu sehingga solusinya terpecahkan, masalah itu terpecahkan. Jadi bisa saja misalnya mahasiswa epidemiologi misalnya mau mengambil KIA, bisa saja, karena di dalam KIA pun ada unsur epidemiologi yang penting kalau mereka mau mendalami isu epidemiologinya. Jadi sebenarnya multidisciplinary, ya. S1-nya di promosi kesehatan, bisa saja dia ngambil di KIA, karena unsur KIA tadi banyak berkaitan dengan promosi kesehatannya juga. Nah, jadi sebenarnya kalau mahasiswa itu memilih jurusan yang sedikit berbeda, asal mereka sadar itu akan memperkuat kompetensi dan minat mereka, itu sangat bagus. Jadi di samping tentu saja kalau misalnya dari epidemiologi, meneruskan epidemiologi itu juga tidak ada masalah. Tetapi semua core business dari program kita kan adalah mempelajari lima course pokok. Course pokok itu tentu saja tentang yang praktisnya itu adalah pemecahan masalah dalam bidang manajemen dan kebijakan. Kemudian kita juga untuk memecahkan masalah itu kita juga belajar ilmu-ilmu sosial. Dan selain itu kita juga tentu saja pasti ikut mempelajari mata kuliah epidemiologi dan biostatistik. Dan yang tidak asing juga bahwa setiap dari masalah public health itu ada unsur lingkungannya. Sehingga 5 mata kuliah pokok itu memang menjadi wajib bagi semua bidang manapun kalau dia mau masuk public health. Tinggal mereka menguasai konsentrasi mereka yang utama itu yang diperkuat, ya. Terima kasih Pak Mu. Berarti di awal tadi ada berapa minat yang saya Pak Mu? Ada yang kita tuh ada 7 atau 8. 8 minat. Apa saja Pak Mu? 8 itu ada yang epidemiologi, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, ada gizi, kemudian ada kemudian health promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, K3, lalu ada international health, dan ada epidemiologi yang sifatnya kita sebetulnya epidemiologi ada 2, ada field epidemiologi dan juga ada epidemiologi yang sifatnya umum. Ya, jadi ada 8. Cakupannya luas sekali ya Pak Muf ya. Dan multidisiplin, jadi semua sarjana boleh mendaftar ya. Dan nanti ditentukan nanti minatnya mau kemana begitu ya Pak Muf. Nah termasuk juga mungkin Sobat Sehat yang mungkin latar belakangnya biasanya kalau dari Soshum apakah boleh Pak Muf? Dan biasanya kalau dari Soshum itu masuknya kemana, ke minat apa? Ya sebenarnya tergantung motivasi ya. Jadi sebenarnya ada 2 motivasi besar. Yang satu kalau dia ingin menjadi peneliti, yang kedua kalau dia menjadi seorang praktisi dalam bidang public health.
Dan yang ketiga sebenarnya dia juga bisa menjadi seorang advokat public health yang tidak bekerja pada institusi tertentu, tetapi dia menjadi seorang yang memperjuangkan kepentingan public health. Nah, kalau yang penelitian, nah itu dia memang arahnya nanti akan didiskusikan di sini. Kalau dia misalnya mau meneruskan untuk S3, kalau dia ingin memang bekerja di lembaga penelitian, maka biasanya S1-nya akan disesuaikan dengan pilihan yang di S2-nya. Tetapi kalau dia memang mau jadi praktisi, manajer, pekerja di dinas kesehatan yang terpencil, di puskesmas, yang memang ingin yang ingin menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang tempatnya memang banyak di sana gitu. Jadi kembali ke motivasinya dulu ya Pak Mup ya. Jadi ini kepada sobat sehat nih Pak Mup yang ingin melanjutkan S2 itu berarti harus tahu betul melanjutkan S2 itu untuk apa, begitu ya Pak Mup ya? Betul. Jadi kadang-kadang mahasiswa yang masuk S2 itu terlalu berpikir ke penelitian gitu seolah-olah, karena memang setiap S2 harus membuat penelitian. Tetapi sebenarnya penelitian-penelitian yang dibuat oleh mahasiswa yang lebih senang ke terapan, itu kita juga lebih menekankan pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya melakukan case study, membuat systematic review, kalau itu untuk riset ya. Tetapi sekarang sudah semakin jelas dengan adanya Merdeka Belajar itu, sebenarnya pada masa-masa yang akan datang pun kalau mereka mau tidak buat tesis pun sebenarnya tidak apa-apa, karena ada penggantinya yang lain. Meskipun peraturannya sekarang masih dalam perubahan ya mestinya, bahwa tesis-tesis master di luar negeri pun tidak harus ada untuk master public health, banyak yang lebih applied, sehingga banyak juga yang tidak perlu takut sebenarnya ketika masuk ke sini hanya karena ada penelitian yang berkepanjangan biasanya gitu. Karena itu yang biasanya menjadi ketakutan mahasiswa Pak Mup. Iya. Baru mau mulai S2 sudah kepikir nanti tesisnya seperti apa. Iya. Tapi kita sudah sangat mudah sekarang karena dosen-dosennya punya banyak penelitian dan biasanya data sekunder juga kita gunakan. Jadi tinggal bagaimana mereka melatih cara berpikir penelitian, tapi datanya sudah banyak tersedia melalui data sekunder. Jadi kita memang membuat jaminan juga bahwa tesis bisa dilaksanakan dalam 1 semester dan tidak ada hambatan. Ya. Ada jaminannya ya? Iya, karena kita memang harus mendampingi mahasiswa yang riset. Kalau tidak, mahasiswa yang tidak tahu lalu tidak berdiskusi, dia akan menjadi terus-menerus bermasalah karena dia tidak menyelesaikan. Jadi sebenarnya opsi penelitian itu banyak. Penelitian yang praktis, penelitian yang lebih canggih, maksud saya seperti peneliti epidemiologi penyakit yang lebih spesifik itu jelas. Tapi program-program kesehatan apapun sebetulnya dapat diteliti, mengevaluasinya bagaimana bisa memperbaiki program itu di masa yang akan datang gitu. Menarik sekali Pak Mup studi S2 IKM. Saya jadi terpikir ini kan masa pandemi Pak Mup. Tentunya di masa pandemi ini kan terbatas ya. Kalau mendengar cerita Pak Mup tadi di kesehatan masyarakat itu pasti banyak sekali aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan, di luar ruang kelas seperti atau field trip. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini seperti apa Pak Mup? Ya, kita yang di sini yang memang ada untuk kebutuhan mahasiswa melatih soft skill itu, memang kita punya public health symposium yang dibuat setiap semester ada sekali. Jadi kalau mahasiswa itu bekerja di sini ada 4 semester, maka dia punya kesempatan 4 kali ikut public health symposium. Nah, public health symposium itu sebenarnya melatih mahasiswa untuk menuliskan pengalaman-pengalaman mereka bagi yang sudah bekerja, atau menganalisis bahan-bahan mata kuliah yang disajikan untuk kepentingan praktis di public health. Nah, itu menurut saya penting untuk membantu mereka punya kemampuan analisis public health yang kuat. Nah, yang kedua, kita memang mewajibkan mahasiswa itu praktek lapangan. Jadi praktek lapangan itu kita buat pada semester 2, ada juga yang di semester 3, karena mereka wajib bagi yang undergraduate yang belum pernah ke lapangan,
itu harus bisa membayangkan situasi sesungguhnya dari program-program kesehatan di masyarakat. Iya, sepertinya membayangkan saja nggak cukup ya Pak Mub, harus melihat, merasakan secara langsung seperti itu ya. Biasanya kemana Pak Mub kalau studi-studi lapangan seperti itu? Kalau jadi studi-studi lapangan itu tergantung dari konsentrasinya ya. Kalau misalnya dari bidang KIA, gizi, itu epidemiologi, itu kita mesti ke dinas kesehatan dan puskesmas. Karena mereka lulus di sini akan masuk ke sana dan mereka akan segera ikut turut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana. Masalah-masalah birokrasi juga termasuk itu. Jadi itu. Terus yang lain misalnya kalau seperti K3 mereka bekerja di industri lapangan. Jadi misalnya kita di sini termasuk banyak ya bekerja sama dengan BUMN yang besar seperti kita sudah punya kerjasama dengan itu. Saya lupa nama-namanya itu ya. Juga seperti di Freeport bisa juga kita mengirim. Jadi sebenarnya itu tadi sangat tergantung dari kebutuhan mahasiswanya. Jadi kita punya jaringan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi fokus K3. Jadi mereka akan bisa menyesuaikan diri. Di samping semua mahasiswa public health bisa bekerja di dinas-dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan. Dan bahkan kalau mereka bermimpi untuk jadi kepala dinas itu memang seharusnya waktu mahasiswa masuk ke kita ini bermimpi menjadi kepala dinas di tempat mereka tinggal, di kabupaten mereka tinggal. Jadi memang belajar untuk bawa oleh-oleh memecahkan masalahnya. Kembali pulang gitu ya Pak Mub ya. Tentu saja mereka bisa pergi bekerja di tempat-tempat lain, tetapi maksudnya kebutuhan nasional sendiri kita itu mencari ahli public health yang mumpuni bisa memecahkan masalah itu masih perlu banyak dan perlu yang bisa kreatif gitu. Ya, karena kalau tidak ya seperti kita ini sudah bertahun-tahun ada dinas, ada puskesmas, tapi kita seperti jalan di tempat begitu, sehingga memang membutuhkan kreatif dan inovasi dari mahasiswa yang berkecimpung dalam public health ini. Dan diharapkan juga lulusan-lulusan dari S2 IKM itu juga kembali pulang dengan bawa bekal-bekal yang mereka dapatkan begitu nggih Pak Mub ya. Lalu Pak Mub, tadi Pak Mub sempat menyinggung soal nanti harus bercita-cita kalau bisa jadi kepala dinas di daerahnya. Memang ini prospek kerja dari S2 IKM ini apa saja Pak Mub? Ya, sebetulnya kebutuhan dari kebutuhan SDM di setiap dinas kesehatan dinas ya. Luar biasa. Di puskesmas pun luar biasa. Di masa yang akan datang, puskesmas-puskesmas itu memilih sebuah wilayah kecamatan yang cukup besar sehingga kemampuan mereka kadang-kadang tidak hanya S1 yang dibutuhkan, S2 juga sangat dibutuhkan. Kebutuhan manajerial di tingkat puskesmas pun ke depan akan bisa S2, apalagi di dinas kesehatan. Jadi Anda bayangkan sebetulnya di dinas kesehatan sebanyak apa dan itu memang membutuhkan. Iya. Tapi memang lembaga-lembaga internasional juga banyak, yang lembaga-lembaga seperti UNICEF, WHO, mereka juga bisa berkarya di sana. Iya. Tadi Pak Mub sempat menyebutkan ada minat namanya promosi kesehatan. Nah, apalagi sekarang digitalisasi semakin cepat ya Pak Mub ya, dan itu mungkin akan menjadi apa ya? Dan seperti minat itu lebih lagi ya di setiap dinas kesehatan dan puskesmas dan lembaga-lembaga Kementerian Kesehatan pun itu sangat penting karena kalau masyarakat sendiri tidak dapat cukup informasi dan edukasi mengenai kesehatan, mereka nggak bisa juga kemana perginya. Mereka memulainya jadi justru dari informasi yang diperluas oleh sistem health promosi kesehatan. Ya, sobat saya jadi semakin tahu ya bagaimana dan apa-apa saja yang ada di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKKM ke UGM. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda yang mau mengakses, silakan pendaftarnya di um.ugm.ac.id. Kuota pendaftarannya di IKM berapa Pak Mub? Ya kita sebenarnya kita biasa menerima mahasiswa sekitar 200-an. 200. Sebenarnya kita sendiri berpendapat bahwa mahasiswa lokal ini siapa lagi yang akan memberi kesempatan mereka belajar kalau kita tidak membuka kesempatan yang lebar gitu. Nah, kita bahkan sebenarnya dari dulu ya dari IKM UGM ini semacam memberi prioritas untuk daerah-daerah yang lebih sulit. Ya. Sebenarnya ada bagusnya karena
kesempatan belajar di universitas yang terbaik di Indonesia ini saya kira bagi sarjana kesehatan masyarakat itu penting. Jadi kuotanya itu kita tidak ada kuota, bahkan kita membuat banyak course-course yang lebih jarak jauh yang bisa diikuti secara daring. Jadi meskipun mahasiswanya mereka bukan mahasiswa kita, tetapi punya akses untuk ikut belajar bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas mereka di lapangan. Jadi ini bukan isu kuota sebenarnya. Kita ingin memperluas akses masyarakat sarjana-sarjana S1 tadi untuk bisa belajar di level yang S2. Ini luar biasa loh Pak. Nggak semuanya prodi membuka kesempatan ini bahkan untuk orang luar nih. Iya, maksud saya kuliah-kuliah itu sebenarnya bisa dinikmati oleh para pekerja di lapangan. Dan itu yang mau kita buat seolah-olah universitas itu tidak lagi universitas itu eksklusif gitu ya. Jadi siapa saja yang punya keinginan belajar yang seperti katanya Menteri Pendidikan itu merdeka, kalau mau belajar di mana cari mata kuliahnya ambil gitu. Jadi dipermudah sebenarnya akses itu. Jadi kuota itu tidak menjadi isu penting. Gitu kira-kira. Berarti kuota tidak menjadi, jadi artinya tidak ajak dari per tahun ke tahun begitu apa bagaimana Pak? Jadi kuota itu sebenarnya ditentukan oleh syarat mereka masuk itu. Jadi ada syarat masuk UGM itu memang ada. Jadi tinggal dilihat di situ. Kalau dia memenuhi itu, ya tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Dan nanti setiap mahasiswa yang datang akan diwawancara seperti apa motivasi mereka, kecocokannya di mana, apakah course-course yang mungkin bisa diambil. Seperti kemerdekaan belajar itu mereka bisa ambil. Jadi tidak harus mereka tadi seperti dulu kuliah terima apa adanya. Tapi sekarang mereka harus bisa memilih di UGM ada keahlian-keahlian apa, keunggulan-keunggulan apa, mereka harus bisa memilih juga gitu. Tentunya dalam memilih itu perlu mengenali dirinya sendiri dulu ya Pak. Pengennya apa? Mengenali diri dan mengenali dosen-dosen yang ada di sini dan kekuatan-kekuatan mereka gitu ya. Penting ya Pak. Jadi jangan sampai masuk UGM tapi nggak tahu mana yang dosen-dosen yang hebat itu malah tidak mengambil kuliahnya mereka misalnya. Jadi seharusnya memang kesempatan untuk kuliah itu adalah kesempatan berguru sebenarnya. Berguru. Kalau tidak tahu gurunya ada di mana, ya jangan salah masuk. Sekolah kan gitu maksudnya. Luar biasa ya sama saya. Baik sekali berarti prodi IKM ini ya Pak Bob ya. Jadi apa ya, berbagi ilmu apa ya, bisa nggak tahu berbagi. apa Anda menganggap kita baik itu, menurut saya itu adalah fungsi dari universitas sebenarnya untuk memang membangun profesional yang lebih berkualitas, lebih berinovasi dan itu. Ya, semoga ini menjadi motivasi bagi Anda Sobat Seti yang tadi masih ragu nih untuk melanjutkan ke prodi S2 IKM. Pak Mu, keunggulan dari prodi S2 IKM di UGM sendiri itu apa? Ya, keunggulan yang sekarang yang saya boleh tonjolkan tadi misalnya ada soft skill training tadi. Misalnya kita mengajarkan mahasiswa itu mampu mempunyai kemampuan analisa yang dalam sehingga bisa mempresentasikan di dalam professional meeting. Itu satu. Yang kedua, kita memang menegaskan kembali lagi pentingnya kita mempelajari situasi lapangan untuk sumber belajar. Jangan dari textbook saja. Nah, yang ketiga saya boleh angkat keunggulannya itu adalah kemerdekaan belajar sekarang. Jadi kita menghargai setiap pilihan mahasiswa terhadap course yang dia ingin ambil. Jadi orang tidak masuk di sini tidak harus sama semuanya mata kuliah yang diambil. Tergantung mahasiswanya tertarik yang mana gitu, mereka harus bisa ngambil. Nah, termasuk mahasiswa kita bisa mengambil kuliah-kuliah yang ada di mitra IKM yang kita masih punya hubungan baik dan menjadi anggota dari TROPED, satu institusi Eropa yang menaungi program-program studi international health. Jadi mereka juga bisa mengambil course-course yang ada di jaringan TROPED itu. Jadi memang akademisnya juga tidak dilakukan lagi, juga soft skill-nya juga terbangun ya Pak Muf ya di IKM ini. Lalu Pak Muf, untuk jejaring alumni sendiri di IKM ini seperti apa? Sebenarnya kalau jaringan alumni kita sangat luas kalau di Indonesia ya, maksud saya kalau kemanapun kita
kita ada. Bahkan dulu setiap kita ada pertemuan YAKMI sebelum kita ada acara sebelum COVID ini, setiap ada pertemuan YAKMI kita selalu menggalang pertemuan alumni di tempat pertemuan YAKMI itu. Mohon maaf Pak, apa? Menggalang pertemuan alumni di pertemuan-pertemuan nasional YAKMI gitu. Jadi selalu ada stand kita di sana, kemudian di sana kita berdialog lagi, berusaha untuk membangun kerjasama di dalam riset, di dalam magang bersama alumni itu. Sangat membantu sepertinya Pak Mup kalau ketika bertemu dengan alumni ada mungkin semangat dan juga mungkin kalau kita bertemu dengan alumni biasanya kan mereka lebih pengalamannya yang lebih tadi proses berguru tadi juga berlangsung pada saat bertemu dengan alumni. Terima kasih banyak Pak Mup. Lalu untuk suasana perkuliahannya seperti apa Pak Mup kalau di IKM ini? Kalau saya lihat ya, memang perkuliahan ini masih menjadi tantangan kita ya, karena kuliah-kuliah itu ditentukan oleh motivasi mahasiswa juga dan dosen. Jadi kalau kuliah-kuliah itu sudah mulai bicara tentang kepraktisan pemecahan masalah, maka kuliah-kuliah kita itu tadi sudah harus banyak berubah kepada membaca kasus, menceritakan kasus. Jadi lebih banyak mahasiswa yang aktif. Nah, tapi dengan daring ini memang agak berkurang kesempatan untuk berinteraksi secara lebih longgar. Sehingga kalau mereka punya aspirasi atau ide untuk mengembangkan sesuatu itu menjadi kurang. Nah, meskipun sekarang juga banyak ya dosen-dosen yang sudah mulai mengembangkan cara untuk berkomunikasi dalam sosial media untuk mengembangkan praktek-praktek program-program yang bagus yang menarik bagi mahasiswa. Tentunya yang beradaptasi tidak hanya mahasiswa, ternyata dosen juga ya Pak Mup ya. Pak Mup sendiri juga merasakan itu Pak Mup. Iyalah, jadi saya sendiri merasa kalau mahasiswanya itu sudah ragu menelpon dosennya, berarti bagaimana proses belajar itu terjadi. Jadi biasanya kita masih takut untuk berhubungan secara jarak jauh gitu. Misalnya nelpon dosen, berdiskusi melalui internet itu masih sulit gitu. Tapi lama-lama saya kira juga akan berkembang. Karena kita waktu mereka magang pun kita juga sudah bertatap muka melalui daring. Jadi lama-lama memang sudah terbiasa dengan pola belajar yang daring itu. Apakah pola belajar daring yang Pak Mu sebutkan tadi juga menggeser waktu perkuliahan, ada yang malam juga seperti itu Pak Mu atau? Ya itu tadi yang saya maksud ya. Kalau sebenarnya kuliah malam itu bukan ideal karena mereka sudah menggunakan hari-hari yang sudah mereka lelah ya. Tetapi memang bagi mereka yang kalau kita ingin membuka kuliah yang malam, berarti mahasiswa-mahasiswa itu memang betul-betul memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga otomatis ketika mendiskusikan itu memang mereka sangat tertarik dan nyambung. Tetapi memang bagi mahasiswa fresh graduate itu memang menjadi tantangan karena mereka kurang mendapat bahan-bahan yang bisa dijadikan contoh di dalam diskusi di kelas itu. Baik. Jadi Pak Mu ada dua tipe berarti yang fresh graduate yang langsung S1 langsung S2, ada juga yang bekerja dulu S2. Prefer yang mana kalau Pak Mu untuk pesan untuk sobat sehat nih? Sebenarnya saya prefer kedua-duanya karena memang yang S1 kalau mereka mau bekerja lebih operasional memang mereka harus mampu membahas isu-isu public health dan keterampilan public health itu gitu. Kalau bagi yang sudah bekerja, apalagi pentingnya karena mereka tadi seringkali tidak cukup pembekalannya, bukan pembekalan ya. Mereka hidup di tempat yang sulit sebenarnya. Nah, kalau dia tidak punya prinsip bagaimana harus membangun program yang benar, yang itu, ya mereka akan kehilangan misi pemecahan masalahnya itu. Sebenarnya. Menarik nih sobat saya. Jadi sobat saya jadi lebih tahu bagaimana plus minusnya ketika S1 bekerja dulu atau S1 langsung melanjutkan S2. Nah, terima kasih banyak Pak Mu. Terakhir mungkin Pak Mu memberikan semangat ke sobat sehat yang nanti mungkin masih ragu mungkin mau melanjutkan ke S2. Silahkan. Ya, saya sebenarnya kalau ada kesempatan, ada beasiswa, sudah jangan ragu untuk
melamar, maksud saya. Iya. Yang kedua, sebenarnya pendidikan di Indonesia pun masih relatif murah ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan yang bagus, tentu saja lebih baik investasi pada level S2 dan mengikuti dan bekerja bersama kita untuk memperkuat kompetensi yang Anda bawa sehingga Anda bisa mempunyai nilai tambah ketika mau mulai berkiprah di dalam suatu pekerjaan. Tadi sempat disinggung, tapi saya agak penasaran nih Pak Mup. Menyinggung soal beasiswa, ada nggak beasiswa internal seperti itu Pak Mup yang ada di UGM? Ya. Ya, di UGM itu sebenarnya ada, tetapi kita kelihatannya seperti kurang mendapat prioritas yang di bidang kesehatan masyarakat S2-nya gitu. Tapi untuk S1-nya sudah banyak. Mungkin kita harus mendorong lagi ya. Maksudnya kita harus dorong lagi supaya dari beasiswa internal. Tapi beasiswa itu kan sudah dari ada LPDP banyak kesempatannya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah punya cara sendiri itu. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya begitu. Terima kasih banyak Pak Mup sudah menemani sobat saya semua untuk mengetahui lebih jauh tentang Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sehat selalu untuk Pak Mup. Sama-sama. Terima kasih. Demikian sobat sehat episode kali ini tentang Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nantikan informasi tentang podcast episode lainnya di minat yang lain di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya Galuh beserta Pak Mup pamit dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat.